Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Rabbul Alamin senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang tidak terhingga yang terus Allah curahkan kepada kita. Hari ini di hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan nikmat itu semua kita dapat menunaikan kewajiban, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Begitupun salawat dan salam kita haturkan dan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita bersama. Karena sungguh siapapun yang mau salawat kepada beliau, sebagaimana sabdanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawabnya salawat tersebut 10 kali lipat. Masya Allah. Ini berarti hadirin, siapa di antara jamaah pada detik ini sudah bersalawat kepada baginda Rasulullah 10 kali, maka Allah menjawabnya 10 kali lipat, 100 kali. Begitu seterusnya. Karenanya sepakat para ulama bahwa di antara salah satu asbab dikabulkan doa-doa hamba adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita lakukan sesungguhnya multidimensi fungsinya. Ibadah itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan ibadah juga merupakan bentuk syukurnya kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan diantaranya fungsinya juga, ibadah itu merupakan taqarrub kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, di mana kemudian Allah berfirman dalam hadits qudsinya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa hamba tersebut mendekatkan diri? Bin nawafil, dengan ibadah-ibadah nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, bukan ibadah wajib, tapi dia merupakan ibadah sunnah. Yang dalam ilmu fikih kita ketahui bahwa yang namanya ibadah sunnah ini tidak dihukumi dosa manakala kita meninggalkannya. Tapi ketika kita melaksanakan, justru di sanalah nilai poin yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qutsinya. Dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Maka apa hadirin yang terjadi kalau Allah sudah mencintai kita? Karena ibadah-ibadah nawafil yang kita laksanakan,
Yang pertama kata Rasulullah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang akan menjadi telinganya ketika dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah yang akan menjadi matanya ketika dia memandang, wa yadahu allati yubtishu biha, dan akulah akan menjadi tangannya apabila kemudian dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah akan menjadi kaki-kakinya apabila kaki tersebut berjalan atau melangkah. Dan yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa in sa'alani la'utiyannahu, apabila kemudian dia berdoa, dia meminta kepadaku, maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, bahwa orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan bantuannya lewat para malaikatnya. Seraya kemudian Allah berfirman, alla takhafu wa la tahzanu, tidak ada lagi kekhawatiran dan keraguan bagi dia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagi dia nanti di surga menunggu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, Allah mengangkat derajatnya sebagai kekasihnya Allah, dan Allah akan mengurus urusannya, baik itu untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kenapa? Ya taqarrub, ya bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah nawafil. Sehingga pada Jumat yang singkat ini izinkan khotib menyampaikan sebuah kisah yang semoga kisah ini menginspirasi bagi kita untuk kemudian kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah nawafil. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang tinggal di pusat kota Baghdad, hati beliau gelisah, seolah-olah ada yang memanggilnya. Di zaman tersebut belum ada telepon dan belum ada WhatsApp. Orang-orang beriman pada waktu hanya mengandalkan firasatnya, seolah-olah ada yang memanggilnya. Lalu kemudian beliau memutuskan untuk mengadakan perjalanan. Ternyata dalam perjalanan hadirin tiba-tiba ada badai yang menerjang perjalanannya. Akhirnya kemudian dia mencari kampung terdekat untuk beristirahat. Tibalah dia di kampung tersebut menjelang maghrib, dan kemudian dia sholat maghrib di sana sampai isya. Begitu selesai sholat isya, sang Imam Ahmad bin Hanbal bingung mau kemana menginap. Akhirnya dia putuskan menginap di masjid. Tapi apa yang terjadi? Pengurus masjid tidak bersahabat pada waktu itu. Diusir Imam Ahmad keluar dengan alasan bahwa keputusan DKM tidak boleh mengizinkan siapapun tidur di masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata begitu sang Imam Ahmad keluar dari masjid, diperhatikan oleh penjual roti yang tidak jauh dari rumahnya dari tempat tersebut. Penjual roti tersebut kemudian mendekati dan menyapa, "Tuan hendak kemana?" Kata Imam Ahmad, "Saya bingung mau kemana. Saya tadi menginap di masjid, tidak diizinkan. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Tuan, kalau seandainya Tuan berkenan, saya punya rumah tidak jauh dari tempat ini." Diterimalah tawaran tersebut. Singkat cerita, disiapkan kamar yang baik, lengkap kemudian dengan hidangan kecilnya. Menjelang istirahat, sang imam kemudian tidak jadi beristirahat. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh penjual roti tersebut. Setiap dia ambil gandumnya, dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Setiap dia ambil airnya, dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Setiap kali dia mengulek itu adonannya, dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Lalu sang imam mengurungkan niatnya untuk beristirahat.
Dia dekati itu penjual roti dan bertanya, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan?" "Oh, ini adalah pekerjaan saya, menyiapkan roti yang akan saya sajikan besok sebagai jualan saya." "Bukan itu yang saya tanyakan. Tadi saya mendengarkan engkau mengucapkan kalimat-kalimat." "Oh, itu adalah kebiasaan saya, beristighfar kepada Allah." Kemudian sang Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Wahai Tuan, sudah berapa lama Anda melakukan istighfar tersebut?" Kata penjual roti ini, "Sejak saya menjual roti kurang lebih sekitar 30 tahun, saya senantiasa mendawamkan beristighfar kepada Allah." Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Ma thamarot?" Apa yang Bapak rasakan dengan beristighfar tersebut? Kemudian penjual roti ini berkata, "Alhamdulillah, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah, kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah." "Apakah itu, wahai Tuhan?" "Saya kepingin bertemu dengan pecinta Nabiullah Muhammad SAW. Dia adalah penghafal hadis. Dia tinggal di pusat kota Irak. Saya sudah menabung bertahun-tahun lamanya, namun belum kesampaian. Saya rindu dan saya kepingin bertemu, duduk di majelisnya." Setelah mendengarkan itu, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? "Subhanallah, wahai penjual roti, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Akulah orang yang kau rindukan itu. Sekarang saya tahu jawabannya. Kenapa 1 bulan terakhir hati saya begitu gelisah, harus melakukan perjalanan? Kenapa dalam perjalanan ada badai yang menimpa saya? Dan kenapa kemudian saya kepingin beristirahat di masjid, tapi kemudian pengurusnya kurang bersahabat?" Ternyata itu adalah akibat istighfar yang kamu ucapkan. Allah kabulkan doanya. Kenapa? Yataqarrub bin nawafil. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini menginspirasi untuk kita semua, untuk kemudian kita berlomba-lomba dalam hidup kita, baik itu zikir, baik itu sedekah, baik itu sholat tahajud, sholat duha, ataupun amal-amal yang lainnya. Karena Allah berjanji, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Kalau ada hamba-hamba Allah yang istiqomah, apa kata Allah? "Tatanazzalu alaihimul malaika." Ini berlaku dulu, sekarang sampai yaumil qiyamah, karena bentuknya fi'il amr, fi'il mudhari'. Maka niscaya Allah akan turunkan bantuannya dari para malaikatnya untuk memberikan bantuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri duduk di teras masjid. Berkumpullah sahabat-sahabatnya, dan kemudian di antara murid-muridnya juga mendekat dan bertanya, "Wahai Imam,
Di kampung kami terjadi paceklik yang sangat panjang. Tolong berikan kami amalan atau ilmu, sekiranya kampung kami terbebas dari paceklik tersebut. Sang Imam Taqiyuddin mengatakan, perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Lalu datang lagi muridnya yang lain. Wahai Imam, kami lahir dalam keadaan miskin. Sampai hari ini kami miskin. Kami khawatir kalau kami terus miskin, iman kami tergadaikan. Tolong wahai Imam, ajar kami sebuah ilmu agar kami terbebas dari kemiskinan tersebut. Kata Imam Taqiyuddin Hasan al-Basri, perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Lalu datang lagi murid yang lainnya. Wahai Imam, kami sudah lama sekali menikah, namun sampai hari ini kami belum dikarunia anak. Tolong Imam, beri kami wasilah, kasih kami ilmu agar kami juga dapat mendapatkan karunia dari Allah berupa anak. Apa kata sang Imam? Perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Setelah pulang murid-muridnya, sahabat yang duduk dekat dengan beliau mengatakan, wahai Imam Taqiyuddin, Imam Hasan al-Basri, 3 orang muridmu bertanya dengan problematika yang berbeda-beda, tapi kenapa engkau menjawab satu saja? Apa kemudian kata sang Imam Hasan al-Basri? Wahai sahabatku, apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah dalam surah Nuh? Dan Allah ketika berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu kemudian Imam Hasan al-Basri membacakan surah Nuh ayat 7 sampai ayat 10 sampai 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ucapkanlah istighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Jawaban pertanyaan yang pertama. Wa yumdidukum bi amwal. Lalu Allah akan melipat gandakan hartamu. Jawaban dari yang kedua. Wal banin, dan kemudian akan memberikan anak-anak. Lalu Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Maka mengapa engkau kemudian tidak beriman, tidak percaya kepada Allah? Maka kenapa engkau tidak mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi buat kita semuanya untuk terus bertakarrub kepada Allah dengan keyakinan dan keistiqomahan, dan disitulah akan melahirkan keajaiban dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinaba Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.